Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ardiansyah. Di sini saya akan membahas atau mengevaluasi hasil belajar saya dari setiap materi yang saya pelajari. Yang pertama itu ada pendidikan berbasis masyarakat. Nah, di pendidikan ini yaitu pendidikannya sebagian besarnya itu dari masyarakat, baik dari inputnya, outputnya maupun pendanaannya. Nah, contoh dari pendidikan yang berbasis masyarakat ini yaitu lembaga pesantrennya itu biaya sendiri, mengusahakan lembaga pesantrennya itu kurikulum sendiri, pendanaannya diusahakan sendiri juga, terus melayani kebutuhan masyarakat sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu memperdayakan manusia yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam satu bidangnya. Nah, kemudian materi selanjutnya itu ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan ini yang saya pelajari itu adalah pendidikan dengan mengaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran yang dipelajari dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya dan ras. Contohnya itu etnis, perbedaan agama, suku, dan lainnya, sehingga proses pelajarannya itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, tujuan dari pendidikan multikultural ini yaitu untuk menanamkan sikap yang simpatik, respek, terus toleransi, apresiasi, dan empati ya terhadap perbedaan-perbedaan suku, agama, dan ras. Jadi tujuannya itu agar siswanya itu lebih terrespek, toleransi. Nah, pentingnya pendidikan multikultural ini yaitu sarana alternatif pemecah konflik serta titik tidak meninggalkan akar budaya sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional menuju masyarakat Indonesia yang lebih multikultural. Jadi pendidikan ini diharapkan siswa dapat menanamkan nilai-nilai sosial ke suku, ke kelas sosial, atau ke budaya lain gitu. Jadi harus lebih toleran terhadap perbedaan agama. Selanjutnya itu ada materi pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai seorang pakar sains Islam, ilmu sejarah atau sejarah Muslim, sebagai filsuf juga. Nah, menurut Ibnu Khaldun, aliran unsur pendidikan ini yang pertama ada guru, peserta didik, dan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajarannya menurut Ibnu Khaldun itu yaitu kematangan, penyesuaian, pengembangan potensi peserta didik, dan penguasaan satu bidang. Kalau tujuan pendidikan menurut beliau yaitu mengembangkan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Selanjutnya ada pemikiran menurut Muhammad Abduh. Nah, jadi pemikiran menurut beliau yaitu meningkatkan pemberdayaan suatu sistem pendidikan Islam. Beliau ingin menghilangkan pendidikan yang masih istilahnya itu masih kuno lah, yang telah mengajarkan bid'ah atau lain sebagainya. Dia pengen pendidikan Islam itu menghilangkan rasa-rasa itu dan kembali ke ajaran yang
murni atau ajaran sebenarnya dan diselingi oleh kemajuan teknologi atau kemajuan zaman. Terus Muhammad Abdul Qawi ini tujuan pendidikannya itu terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim, kedamaian hidup di akhirat, sarana kebahagiaan dunia, pendidikan akal dan jiwa, dan pembinaan akhlak. Oke, selanjutnya itu ada pendidikan Kiai Haji atau pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan ini beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Beliau dari kecil sudah mempelajari ilmu-ilmu agama dan sehingga dia bisa ke Mesir. Dia menuntut ilmu di Mesir. Ahmad Dahlan juga melihat perubahan di Arab, Mesir dan India. Kemudian beliau menerapkan apa yang ada di negara-negara tersebut untuk dijadikan kemajuan di negara sendiri, yaitu Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di surau atau langgar atau musola, kalau dalam Indonesia musola. Beliau mendirikan madrasah atau mendirikan sekolah yang yaitu madrasah mu'alim khusus laki-laki, madrasah mu'alimat untuk perempuan. Terus ada faktor kenapa didirikan sekolah. Ya, pertama ada faktor intern. Faktor intern ini masih bersifat rasional, dalam pembelajarannya pun masih menggunakan tasawuf. Kalau faktor eksternalnya itu akibat dari penjajahan Belanda yang melarang ajaran Islam di Indonesia. Materi selanjutnya itu pendidikan menurut Kiai Haji, pemikiran menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkapnya beliau yaitu Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid. Beliau masih keturunan Sunan Giri dan beliau dilahirkan di Jombang 14 Februari 1871 Masehi. Beliau ini pernah belajar di Mesir, sama halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, menurut unsur pendidikan beliau itu ada pendidikan untuk dunia dan akhirat. Menurutnya pendidikan itu harus diselingi dunia dan di akhirat. Jadi jangan cuma itu doang, tetapi pendidikan itu harus dipelajari di akhirat juga. Terus juga ada pendidikan agama Islam yang paling utama, pendidikan sekuler untuk tantangan. Nah, di pendidikan ini menurut beliau ada 3, yaitu pendidikan tentang Abdullah atau manusia, tentang ilmu fikih, ilmu hadis dan ilmu lainnya. Terus ada mempelajari ilmu tafsir dan mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya itu ada Persis. Persis ini didirikan oleh Yusuf Jamjam, Komarudin dan Abdurrahman. Organisasi ini bersembunyi yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, syirik. Nah, tujuannya mengangkat umat Islam dari kemujudan berpikir dan ketutupan istihad.
eh, pas pada awalnya itu PSS ini ditujukan pada penyebar paham Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia ingin mengembalikan ajaran-ajaran yang dari Indonesia itu kembali Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Proses ini awal penyebarannya melalui takbir, dakwah, kelompok studi, tadarus, dan lain sebagainya. Dan proses ini mendirikan sekolah yang bernama itu Lembaga Pendidikan Islam atau PENDIS pada 4 Maret 1936. PES resmi mendirikan pesantren yang pertama dan nomor 1 di Bandung. Dengan adanya madrasah ini tersebarlah organisasi ini seluruh Indonesia atau seluruh daerah Bandung juga. Baik, hanya sekilas penamaan dari materi ini. Jadi pemikiran tadi yaitu Ahmad Dahlan, Ahmad Ghaji Hasyim Asy'ari, dan PSIS. Kalau Haji Ahmad Dahlan ini dia mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Dia mengajarkan lebih terhadap materi dibandingkan prakteknya. Terus kalau Haji Hasyim Asy'ari ini beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Dia lebih mementingkan prakteknya dibanding materi. Terus yang akhirnya PSIS yang didirikan oleh Abdurrahman Yusuf Zamzam. Dia itu lebih memfokuskan keduanya, yaitu praktek dan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.